Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Sehat itu nomor satu ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas mengenai wawancara John Headman teman-teman kepada awak media tadi ya setelah press conference diwawancara oleh media. Saya melihat gestur, melihat cara menjawabnya John Headman itu beda dengan pelatih-pelatih yang lain. Rupanya dia lebih menguasai ya teman-teman. Jadi track record itu memang nggak bohong ya. Jadi track record Headman ini kan bagus teman-teman. Melatih di beberapa negara, dia membuat sesuatu yang baru ya. Jadi dia meninggalkan legacy. Di wawancaranya dia selalu bilang bahwa kita harus meninggalkan legacy yang bagus ya di sebuah negara atau di sebuah tempat. Nah, itu setuju sekali saya. Nah, kalau dilihat dari detailnya dia menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Nah, ini saya percaya kenapa dia bisa menjadi pelatih yang hebat di sebuah negara yang ingin lolos ke Piala Dunia ya seperti Kanada. Dia kerja dalam sunyi ya, kerja dalam senyap, dan dia menerangkan bahwa dirinya adalah orang yang well organized ya. Dia itu orang yang disiplin ya, ya secara tim dia harus terorganisir dengan baik. Dia akan menciptakan tim yang terorganisir dengan baik. Bahkan John Headman ini teman-teman saat diwawancara dia menjelaskan ingin menelpon satu persatu ya, satu persatu pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri ya, bahkan dia akan datangi klub-klub yang pemain Indonesia sekarang ada, bahkan juga dia akan mencari pemain-pemain kalau memang belum ada yang sesuai dengan, dia akan mencari pemain yang hebat di top level ya teman-teman, di top level, di klub-klub yang hebat. Nah, terus John Headman juga menjelaskan bahwa kita harus bicara dari hati ke hati pada pemain. Apa yang membuat pemain bangga menjadi pemain timnas Indonesia? Dia akan tanya satu-satu kejiwaannya ya, itu secara kejiwaannya teman-teman, secara psikologinya. Dia akan tanya satu-satu, kenapa Anda ingin sekali bermain untuk timnas Indonesia? Apa yang Anda harapkan? Ibaratnya begitulah ya. Nanti dia akan tanya satu persatu, vibe-nya itu gimana? Sampai segitu ya teman-teman, detailnya. Setelah itu dia akan melihat dan berkoordinasi dengan pelatih-pelatih liga di Indonesia bahwa liga itu adalah masa depan timnas Indonesia. Ya, jadi kalau saya amati wawancara Headman tadi dengan media ya, bahwa dia tipe orang yang detail ya. Tipe orang yang detail, dari wawancara sudah terlihat bahwa dia tipe orang yang detail, bahwa dia ingin tahu siapa berbuat apa di tim. Ya, kalau kiper harus berbuat apa, kalau back harus berbuat apa, bek kanan, bek kiri harus berbuat apa, harus tahu dirinya, harus ngapain. Kasarnya gitulah, sedetil itu ya teman-teman. Ya itu memang wajib ya. Tapi kalau beda dengan pelatih-pelatih sebelumnya ya. Jadi semoga saja ya John Headman sesuai dengan apa yang dia sering ucapkan tadi saat wawancara, dia harus meninggalkan legacy yang baik. Ya, bahwa vibe-nya Indonesia atau hawanya Indonesia atau energi Indonesia 280 juta rakyat Indonesia itu luar biasa. Kalau kita bisa meninggalkan legacy yang baik, itu pasti akan dikenang ya, luar biasa teman-teman. Dan energinya atau antusiasme rakyat Indonesia terhadap timnas Indonesia yang sudah disetting untuk lolos ke Piala Dunia, ya harapannya itu kalau itu bisa terjadi, wow, pasti itu akan menjadi sesuatu yang bersejarah, akan menjadi sesuatu yang membanggakan beratus-ratus juta orang atau beratus-ratus juta fan sepak bola timnas Indonesia ya. Jadi memang ini menjadi tantangan. Bahkan saat ditanya apakah Anda nggak takut dihujat oleh netizen kalau penampilan Anda underperform,
ya enggak, itu sebuah tantangan bahwa ada tekanan, ya, tapi itu menjadikan energi atau kekuatan dia untuk membuktikan bahwa tekanan itu bisa diajak sebagai teman, ya kasarnya gitulah ya, untuk memberikan motivasi. Jadi kalau kita amati secara rinci ya apa yang diucapkan, ini masuk akal ya teman-teman. Biasanya orang-orang pembuat sejarah ya, orang-orang yang menciptakan sejarah ya, biasanya berpikirnya memang beda dengan orang-orang biasa, nggak berpikir secara biasa, dia berpikirnya out of the box ya, terobosannya yang belum dipikirkan orang-orang, biasanya begitu ya. Nah kalau John Hedman bisa membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia, ini sejarah lagi, bahwa dia udah memecahkan rekor membawa timnas Kanada masuk Piala Dunia selama 36 tahun ya lamanya, belum pernah masuk. Dan Hedman yang memecahkan rekor itu. Ya kalau dia bisa memecahkan rekor Indonesia masuk Piala Dunia, bayangin aja berapa puluh tahun Indonesia nggak masuk ke Piala Dunia. Ya kalau seandainya bisa John Hedman membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia, wow, ini rekor lagi ya. Ini yang kita harus berikan support, kita harus berikan dukungan. Nggak ada yang ujuk-ujuk ya, nggak ada yang membuat sesuatu bersejarah itu seperti membalikkan telapak tangan, itu nggak ada. Hedman sudah bilang itu, nggak ada yang sesuatu datang begitu saja ya, itu hasil kerja keras selama waktu demi waktu ya. Jadi quiet work, quiet, jadi bekerja dalam sunyi ya. Nah, itu yang luar biasa ya saat wawancara John Hedman. Saya salut dengan jawabannya, dan dia akan senang sekali tinggal di Indonesia bersama keluarganya, dan dia harus full time biar chemistry-nya kena ya. Biar chemistry-nya kena dengan pengurus PSSI juga kena chemistry-nya. Jadi banyak hal-hal perintilan yang memang harus diikuti oleh John Hedman ya, supaya dekat sama orang-orang penting di PSSI, supaya dekat dengan para pemain, dekat dengan budaya ya, dekat dengan fan. Nah itu penting gitu teman-teman, yang begitu-begitu ya. Ya kita tunggu ya, kayaknya ini ada secerca harapan ya, dengan melihat track record John Hedman ini ya. Semoga dia nggak salah pilih pemain ya, karena pemain Indonesia banyak hari ini ya. Dia bilang harus mencari pemain yang benar-benar tepat ya. Jadi intinya itu teman-teman, kita tunggu saja. Dan Hedman bilang juga dia akan langsung bekerja, akan langsung bekerja, dan dia akhir Januari apa Februari dia akan keliling ke Eropa menemui para pemain ya. Di Eropa, di dalam negeri, dia keliling terus, akan menemui para pemain satu persatu, akan menanyakan ya, energinya seperti apa dia tentang timnas Indonesia, kenapa main untuk timnas Indonesia, harapannya untuk timnas Indonesia apa ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa timnas Indonesia ke next level ya. Wow, hebat teman-teman wawancaranya ya. Semoga saja dia benar-benar kerja keras ya. Dia pasti sudah memantau ya tentang Indonesia, tentang timnas Indonesia, tentang barbarnya netizen Indonesia ya. Dia sudah memantau dan dia sudah siap untuk itu. Semoga aja ya teman-teman, Indonesia timnya bisa maju, dan dia no problem dengan rankingan ya. Dia akan kerja keras sekali katanya, full time. Itu aja teman-teman ya. Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi ke next level di tangan John Hedman. Sampai jumpa.